kita lakukan, cuma kita tidak tahu namanya gitu loh. Seperti yang kayak PSE yang ini kan saya sering intermezzo, kalau saya kan istilahnya intermezzo dulu, tapi kan di ini guru penggerak ini kan ada PSE-nya, jadi metode stopnya pada saat mereka muat dengan pelajaran mereka, apalagi kan saya fisika kasih muat gitu, jadi suka saya intermezzo dulu. Intermezzonya ya bercerita lah, berbagi pengalaman lah, kan ada di situ coachnya itu berbagi pengalaman di situ untuk membangkitkan semangat mereka untuk tetap terus belajar, untuk tidak putus sekolah itu. Tapi kan di guru penggerak ini kan ada metode stop, jadi dengan cara yang itu. Cuma dulu pernah sih intermezzo, tapi saya bilang intermezzo dulu. Saya selipkan Pak, tetap saya selipkan, belajar lagi, balik ke laptop, belajar lagi. Terus seperti itu. Jadi walaupun saya dulu disebut guru killer, cuma sangat-sangat disayang ternyata Pak gitu. Mungkin dengan metode-metode yang seperti itu yang mereka tidak dapatkan di guru yang lain. Kalau kita di situ disiplin sekali Pak, kalau dulu disiplin sekali, biasanya ya A ya A, kalau ya B ya B, kalau masuk ya masuk gitu. Nah itu sebabnya kan di modul 2.1 itu kan disuruh memetakan seperti apa karakter dari masing-masing. Nah itu yang sudah ada, karakternya sudah ada, sehingga di sini menyangkut ke sosial emosionalnya kita akan tahu, sama seperti tadi ya, mengobservasi anak bahwa ternyata anak ini begini. Nah kalau sudah kita identifikasi, kita sudah petakan, nah kita tidak asal-asal untuk mau memberikan sesuatu yang mungkin punishment kepada anak kan gitu. Iya, tapi oh ya anak ini begini, maka saya harus berbuat seperti ini. Nah itulah yang diharapkan, makanya kita di sini mempelajari modul 2.1 itu ya, kemudian 2.1 kemudian bagaimana caranya di sini agar supaya kita jadi guru itu harus tahu, ya harus tahu anak itu seperti apa. Nah mungkin kedepannya akan dibahas ya bagaimana caranya untuk menjadi coaching, ya. Kemudian saat coaching itu caranya bagaimana, yaitu ada ilmunya, dan nanti juga saya juga akan memantul lagi setelah diberikan materinya seperti itu. Nanti saya akan memantul kemampuan guru penggerak ini ya menjadi coaching atau menjadi coachnya ya. Jadi saat kita melakukan coaching nanti oh ya sudah paham. Nah jadi itu tugas kami selaku pengajar praktik untuk memahami itu. Ya inilah yang menjadi harapan ya. Jadi tidak hanya sekedar materi, tetapi bagaimana ya kami pemerintah membantu implementasinya di lapangan seperti apa setelah menerima ilmu. Nah selama ini kan kalau ada pelatihan dilatih selesai ya, tidak ditahu apakah sudah dilaksanakan atau tidak ya, sesuai pelaksanaannya atau tidak. Nah jadi terkait dengan PI 3 ini ya, instrumennya yang 3 ya. Nah di sini mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah ini nanti bisa pernah ya membantu Ibu dalam proses pembelajarannya, karena di sini nanti beliau akan menyampaikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita harapkan untuk dijawab oleh beliau, pemahamannya seperti apa, karena itulah sebagai bukti real pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi itu dilaksanakan kan gitu. Walaupun sudah, tetapi kepala sekolah juga tidak paham dengan itu. Nah, ini masih kita dianggap masih bertepuk sebelah tangan. Kelas itu dihuni oleh lebih dari satu kelas. Nah, bagaimana caranya? Ya sama saja, sangat bagus. Dia khawatir kalau dia tempel kenapa hafal? Tidak masalah. Nah, intinya sekarang begitu. Guru penggerak menempel itu ya. Nah diharapkan apa? Kelas yang lain mengikuti atau bertanya apa yang ditempel itu, yang sama-sama menjaganya, dan kelas yang bersama
tempat itu juga bisa membuat itu. Nah, dan alhamdulillah diikuti juga. Diikuti, Pak. Diikuti. Nah, itu yang hari ini juga saya harus dapat fotonya ya, supaya saya nggak harus ke ruangan kelas ya terlalu formal, tapi itu difoto karena itu sudah ditempel kan gitu ya, sudah ditempel. Dan kalau ada di kelas lain pun yang mengikuti, nah itu juga kita ambil fotonya dan nanti kita gabung di animasinya untuk sebagai laporan ke pusat bahwa di SMA 17 itu sudah ya melaksanakan disiplin positif atau budaya positif itu ya, sehingga apa yang diharapkan oleh pusat itu sudah dilaksanakan. Nah itu yang harus saya pantau. Nah saat menyusun materinya, menyusun itu oleh hasil. Nah saya memantau. Tugas saya adalah memantau keterlaksanaannya sudah seperti apa. Nah itu. Nah sama juga hari ini kan sedang membuktikan, yang memastikan itu ada. Terus tentang visi misi ini seperti apa, terus keterlaksanaan daripada sedikit aja atau kasihan temannya yang lain. Nah saat membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar itu, kalau ada sesuatu kata atau aturan atau kesepakatan dari siswa itu diminta nggak siswa yang lain untuk menyatakan iya atau tidaknya? Waktu itu kan pada saat itu kita minta apa keinginan mereka, apa keinginan mereka. Misalnya untuk sekolah bisa kelasnya apa keinginan mereka, ya udah disampaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus kita balikin lagi istilahnya umpan baliknya bagaimana, sudah sepakat apakah ada penambahan, apakah ada pengurangan, ada yang perlu dihilangkan atau seperti apa. Seperti itu Pak. Jadi oh iya Bu sudah cukup, oke kalau sudah cukup kita makan. Begitupun yang lain, aturan-aturan lain kita tanyakan apakah perlu ditambahkan atau dikurangi atau bagaimana. Ya mereka jawabannya sudah cukup. Kalau dia tambahkan coba seperti ini udah. Cuma kita kan, saya bilang kita tidak boleh ada kata dilarang sama jangan aja. Iya, kata ikat ya. Misalnya kalau kan katanya kayak kemarin kelasnya itu mau bersih Bu, mau apa lagi kelihatan rapi, kelihatan nyaman kayak gitu. Terus coba dilihat sampahnya di bawah, kan banyak sampahnya karena kan pakai 2 kelas Pak. Gitu kan. Apalagi ini shift siang, shift paginya yang pakai kelas lain, shift siangnya pakai mereka gitu. Jadi sampahnya masih berantakan ya mereka memungut terus membuang. Nah jadi selama ini apa capaian dan apa yang masih dinyatakan belum tercapai ya dari 4 bulan terakhir ini, apa capaian yang sudah dan apa yang belum ya dalam hal sesuai dengan materi-materi yang sudah diterima. Yang materi yang diterima kan kita sampai coach ya Pak ya. Iya. Apa yang sudah tercapai dan apa yang belum. Atau bukan semuanya sudah tercapai. Peserta didik itu adalah pembelajaran dimulai jam 8:28. Jadi 7.30 saat setengah jam itu kegiatan literasi untuk menghafal ayat-ayat pendek Sinan. Itu keputusannya. Kepala sekolah maunya mulai setengah 8 belajar, tapi karena melihat karakter juga kebutuhan karakter, akhirnya mari kita tingkatkan karakter anak melalui kegiatan keagamaan setiap harinya. Jadi setiap hari itu tetap, alhamdulillah sudah mencapai hasil. Kalau di SMA-nya di sana itu udah lama di sana, itu kan 7.15 bisa jalan. 3
3 atau jam 30 itu bisa masuk pelajar. Itu setiap hari itu. Tiap hari ini. Dan kita mulai dulu dari tahun 2005 itu setiap hari instak gitu. Dan alhamdulillah bisa jalan. Kayak naik di sini yang kita pelajari kayaknya sulit sekali di sini. Dan setengah delapan aja anak masih banyak yang baru datang. Baru datang. Seperti baru bangun tidur gitu.